Yo guys, balik lagi sama gue Effendi, si Super Cupu. Nah, di video kali ini gue bakal penuhin janji gue di video sebelumnya. Gue bakal ngelakuin brutal test buat baterai si Redmi 9. Jadi secara garis besar di video ini gue bakal jadiin 3 nih. Yang pertama gue bakal tes baterainya, gue charging dari 1% ke 100 berapa lama. Terus habis itu konsumsi baterainya. Jadi di sini gue bakal streaming YouTube, recording video, terus sosial media dan macam-macam deh. Jadi setiap aktivitas ntar kita lihat nih habisin berapa banyak. Terus yang kedua itu ngelakuin multitouch nih. Jadi banyak dari kalian masih ragu nih kira-kira ada masalah ghost touch apa enggak sih? Di sini gue bakal coba aplikasi multitouch, real drum sama ngegambar ya. Kita lihat masih ada masalah apa enggak. Terus yang terakhir itu gue bakal coba tes gaming. Jadi masih banyak dari kalian yang kurang puas nih dari tes gaming yang gue lakuin. Jadi ntar gue kasih lihat lagi beberapa hasil tes gamingnya buat PUBG sama COD. Terus terakhir gue bakal kasih lihat baterai usage-nya ya, atau screen on time-nya berapa lama bisa tahan. Yaudah langsung aja yuk, cus kita ke kontennya. Oke, di aktivitas yang pertama ini gue bakal ngecas HP gue dari 1% di jam 7 pagi hari Sabtu. Gila nggak tuh? Niat banget kan gue? Nah, jadi setelah itu gue coba balik lagi 1 jam, itu udah keisi 41% ya. Dan akhirnya sekitar jam 9.40-an, dia udah langsung full jadi 100%. Jadi kurang lebih dari 1 sampai 100% dia bakal makan waktu sekitar 2 jam 40 menitan lah. Itu pakai chargeran yang 10 watt bawaannya Redmi 9. Terus habis itu pasti kalian banyak yang nanya, "Bang, kalau ngecas pakai yang 18 watt itu gimana?" Jadi gini ceritanya. Gua sebenarnya udah sempet coba pakai chargeran iPad Pro gua sama Xperia yang 18 watt nih. Tapi entah kenapa fast chargingnya nggak jalan ya. Tetap sekitar hampir 3 jaman nih dua-duanya gue coba nih. Nggak tahu nih, mungkin gara-gara adapternya atau kabelnya gue kagak tahu nih. Kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya, atau kalian ngalamin hal yang sama. Nah, habis itu gue ngelakuin streaming YouTube nih. Jadi gue mulai tes ini dari jam 10. Terus kondisi baterai 100% ya. Terus posisi brightness-nya gue bikin full. Dan audio ya kira-kira 80% lah. Nah, habis itu gue biarin aja dia jalan terus sampai 3 jam. Dan setelah 3 jam, setelah gue cek itu baterainya tinggal 73% nih. Jadi habis sekitar 27%. Jadi kalau kira-kira sejam buat streaming YouTube ya 9% lah ya. Terus nggak lama gue langsung setup nih video recording ya. Tapi sebelumnya gue matiin dulu wifi-nya. Jadi setelah ini tes-tesnya itu gue lakuin pakai data seluler. Jadi gue mulai tes ini dari sekitar jam 1:05. Posisi baterainya itu 73% ya. Dan setelah gue sejam nih nge-record terus-terusan, baterainya tinggal 60%. Jadi sekitar 13% habis buat recording video 1080p. Dan dari sisi suhu HP-nya setelah recording juga nggak terlalu panas sih, anget-anget doang. Dan habis itu gue istirahatin HP-nya sekitar kurang lebih sejam. Dan yang bikin gue takjub, baterainya nggak berkurang sama sekali cuy. Tetap 60%. Terus lanjut ke gaming PUBG nih. Gue mulai jam 3:05, posisi baterai 60%. Dengan settingan Smooth Ultra, impresi gue sih main game ini masih tetap sama ya, nyaman. Terus frame drop ada, tapi nggak parah-parah banget, masih oke dimainin. Terus buat suhu HP-nya sendiri juga anget doang, nggak panas sampai ngebakar gitu. Dan setelah 1 jam, dia habisin sekitar 19% nih. Jadi sekarang posisi baterainya 41% buat PUBG-nya. Berikut beberapa cuplikan waktu gue lagi main PUBG-nya nih, kalian cek aja.
Nggak pakai lama, langsung gue gilir ke Call of Duty nih. Jadi sempat ada beberapa dari kalian juga request mainin juga buat Battle Royale-nya ya. Ya udah, kalian minta gue beri nih. Jadi waktu gue tes, gue coba 1-2 match Battle Royale, habis itu gue lanjutin lagi ke frontline-nya dengan settingan medium high. Dan untuk COD ini ternyata lebih iritan dikit ya dibanding PUBG. Dan dalam sejam itu dia habis 17% atau lebih irit 2% deh. Jadi sekarang posisi baterainya itu tinggal 24%. Setelah gue istirahatin HP-nya beberapa lama, lanjut gue ke tes multitouch-nya. Dan di sini gue tes pakai 6 jari. Terus gue coba juga pakai 8 jari, sih aman-aman aja ya. Cuman, waktu gua tes pakai full 10 jari, agak kedap-kedip gitu ya, kayak gini nih. Ini nggak tahu aplikasi multitouch-nya yang bermasalah atau emangnya kayak gitu ya. Cuman menurut gua sih nggak terlalu pengaruh ya, secara juga kayaknya kalau kalian pakai juga nggak mungkin pakai 10 jari terus kan, harusnya oke-oke aja sih. Terus lanjut ke tes drumnya nih ya. So far aman-aman aja, gua nggak berasa ada delay atau apa. Jadi seperti yang bisa kalian lihat nih di sini. Terus lanjut ke drawingnya, gue lihat aman juga, lancar, dia bisa ngikutin kemana gue gambar garisnya. Dan untuk tes multitouch-nya ini habisin baterai sekitar 2% doang, karena gue juga cobanya nggak terlalu lama, total sekitar 7 menit doang. Lanjut gue sosmedan nih, jadi di sini gue buka Facebook, lanjut lagi terus balesin komen-komen kalian di YouTube, terus browsing berita di Google. Jadi selama kurang lebih setengah jam dia habisin 6% ya. Ya standar sih menurut gue. Dan udah lumayan sore nih, sekitar jam 6-an, dengan baterai tinggal 15%, akhirnya buat ngabisinnya gue ngelakuin video recording lagi nih. Dan setelah sekitar sejam, akhirnya baterainya berkurang 14%. Akhirnya perjuangan gue kelar juga nih buat ngabisin baterainya si Redmi 9 yang 5020 mAh. Ngos-ngosan woi gue ngabisin baterainya. Gila. Nah, berikut adalah screen on time-nya. Dan kalau kalian lihat SOT-nya itu dia bisa dapat hampir 8 jam ya. Gila banget nih, dengan catatan brightness-nya full loh. Terus kalau kalian lihat kameranya yang pertama ya, karena gue recording total ada 2 jam. Terus dilanjutin sama YouTube yang gue streaming 3 jam itu, habis itu PUBG sama COD-nya. Keren juga nih SOT-nya. Ya udah, buat kesimpulannya, baterai Redmi 9 yang 5020 mAh ini bukan kaleng-kaleng ya. Jadi dia bener-bener edan woi. Dan kalian inget nih, ini tes brutal yang gue coba sesuatu yang berat ini itu ya. Cuman kalau kalian pakai pemakaian normal, gue yakin banget sih 2 hari ini kalian sih bisa banget dapet. Bisa banget dapet. Terus untuk yang tes multitouch-nya itu aman ya, kecuali yang tadi gue coba pakai 10 jari itu agak kedap-kedip gitu, sisanya lancar, nggak ada masalah. Dan buat rekap aktivitasnya, kalian bisa lihat aja, jadi gue udah siapin table di sini, dan kalian bisa stop kapan aja kalau mau lihat lebih lama. Check it out. Ya udah, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi galau nih pengen beli atau enggak Redmi 9-nya. Dan buat kalian yang udah pegang si Redmi 9 ini, kalian komen ya, sama nggak sih yang kalian alami dengan hasil tes gua ini? Apakah lebih boros atau lebih irit? Komen ya di bawah. Ya udah, sekarang giliran kalian yang bantuin gua like dan share video ini dan subscribe juga kalau emang bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dan buat rekap aktivitasnya.